Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, Tribuners, KPU Tulang Bawang, Lampung telah melakukan pleno penghitungan suara pada 3 Desember 2024 lalu atas Pilkada Tulang Bawang di 27 November 2024. Hasil pleno penghitungan suara menetapkan pasangan Qudratul Ikhwan Hankam memperoleh suara 94.061 suara atau 47,13%. Dengan hasil tersebut, Qudratul Ikhwan Hankam menjadi pemenang pilkada, walaupun pengumuman baru akan dilakukan nanti setelah ada keputusan dari KPU. Bagaimana perjalanan Qudratul Ikhwan di pilkada dan apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan? Saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Qudratul Ikhwan. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait hasil pleno KPU, bagaimana nih tanggapan Pak Qudratul dengan raihan suara 94.000? Ya, makasih Mas Ridwan. Alhamdulillah hasil akhir proses pilkada di Tulang Bawang kemarin yang kita selenggarakan 27 November lalu itu alhamdulillah menempatkan kami berdua, Pak Hankam Hasan sebagai peraih suara terbanyak, kisaran 93.000 lebih ya. Dan cukup jauh jaraknya dibanding dengan paslon 01 dan 03 yang selisihnya 21-22%. Atau 40 ribuan lebih ini. Ya, kita panjatkan rasa syukur kehadirat Ilahi Robbi dan terima kasih kepada warga masyarakat Tulang Bawang yang telah menentukan pilihannya dan menitipkan amanahnya kepada kami berdua. Bagaimana pengalaman selama masa kampanye? Ada cerita unik nggak nih? Ya, seperti mungkin teman-teman di daerah lain ya, selama masa kampanye memang sudah ada perubahan paradigma, perubahan perilaku masyarakat pemilih saat ini. Ya, kalau dulu kan kita lihat kampanye itu dilakukan di ruang terbuka dengan menyampaikan program atau katakanlah untuk meraih simpati masyarakat dengan hiburan dan lain-lain kan. Tapi saat ini khusus untuk kami di Tulang Bawang itu boleh dilakukan, tapi lebih efektif kalau kita dari pintu ke pintu, dari kelompok, bukan kelompok masyarakat per kelompok masyarakat. Karena kalau dari pintu ke pintu nggak mampu juga. Terlalu banyak dan terlalu luas. Jangkauan Tulang Bawang itu ada yang perjalanan sampai 3 jam lebih, seperti ke Dente Teladas atau di Pasena itu kan jauh. Belum lagi infrastruktur jalan yang memang masih cukup membutuhkan waktu yang lama, walaupun jarak tempuhnya sedikit, tapi waktu tempuhnya lama karena jalannya belum bagus. Berarti ini ketemu kelompok-kelompok masyarakat? Ya, ketemu kelompok-kelompok masyarakat. Misalnya 50 orang kita ngobrol, ya, itu yang kita lakukan. Saya kebetulan dibagi 3 kelompok. Saya sendiri, wakil dan istri saya. Jadi kami mencar. Ada pengajian ya kita hadir, ada acara-acara masyarakat juga kita hadir, dan kita juga menginisiasi untuk mengumpulkan masyarakat, memohon dukungan. Dari pertemuan-pertemuan itu, apa sih yang disampaikan masyarakat saat bertemu Pak Qudratul? Yang disampaikan masyarakat hampir 100% ya, saya katakan 90% lebih itu menyampaikan masalah yang pertama itu infrastruktur khususnya jalan. Nah, artinya jalan di Tulang Bawang itu masih membutuhkan penanganan yang lebih serius. Infrastruktur jalan di Tulang Bawang. Kalau boleh tahu itu berapa panjang dan gimana strategi Pak Qudratul nanti? Panjang jalan kabupaten di Tulang Bawang itu hampir 800 kilo, 786 kilometer. Ya kan, yang harus ditangani. Di sisi lain, berdasarkan perjalanan saya selama 19 bulan di Tulang Bawang itu kemampuan fiskal kita sangat
sangat tidak memadai. Hanya sekitar dari dana alokasi umum dari APBD ya, di luar DAP itu hanya 20 miliar. Nah, pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan dengan dana 20 miliar? Paling banyak mungkin kalau untuk aspal kan hanya 10 kilo. Ya kan? Nah, ini memang memerlukan strategi ekstra khusus untuk jalan ini kalau kalau melihat fiskal kita. Kemarin sudah kita coba lakukan ketika saya di ujung sebagai pejabat itu, kita lakukan kolaborasi. Yang pertama kita bersama-sama masyarakat, yang kedua mungkin ke depan kita lakukan bagaimana dengan dana yang minimal, yang sangat terbatas tadi untuk menangani jalan itu agar dia fungsional. Mungkin belum aspal, tapi tidak terlalu parah. Bisa dilalui dengan ya memadai lah, walaupun agak pelan tapi itu. Jadi jangkauannya lebih luas. Nanti tahun kedua mungkin kita baru lakukan aspal, di samping kita mengupayakan penambahan dana DAK, dana alokasi khusus dari pemerintah pusat. Pak Kodrato ini kan 19 bulan menjabat sebagai PJ Bupati Tulang Bawang. Nah, selain masalah infrastruktur tadi, selama 19 bulan ini apa saja yang dilihat di Tulang Bawang? Yang pertama, setiap saya diberi amanah dimanapun, itu saya selalu berawal dari masalah. Apa sih masalah daerah itu? Waktu itu ketika saya masuk ke Tulang Bawang, ada 3 masalah menonjol di Tulang Bawang yang disodorkan kepada saya. Yang pertama itu adalah masalah terminal yang 8 tahunan itu tidak selesai. Terbengkalai. Terminal itu diklaim masyarakat, digugat, sudah ada keputusan dari MA, itu tapi tidak dieksekusi. Ya, tapi masih dikuasai masyarakat. Padahal itu sudah jelas keputusan MA itu menyatakan itu tetap kembali ke pemerintah daerah. Artinya punya pemerintah daerah. Yang kedua, masalah di Pasena. Di Pasena itu adalah status kanal utamanya itu belum jelas. Bukan belum jelas, milik perusahaan, tapi tidak ditangani, sehingga mengakibatkan produktivitas udang itu sangat menurun karena terjadi pendangkalan sedimentasi yang luar biasa. Yang ketiga adalah masalah tanah di Astra Ksetra, yang artinya tanah itu masyarakat kampung Astra Ksetra itu berada di lahan yang dimiliki oleh TNI Angkatan Udara. Nah, jadi saya nangani dulu masalah terminal. Alhamdulillah 2 bulan saya di Tulang Bawang selesai. Kenapa? Karena ketika kita menyelesaikan suatu masalah, ada 3K rumusan yang saya coba otak-atik itu. Yang pertama adalah, ada nggak kewenangan kita untuk menangani itu? Misal kita ribut dengan masalah suami istri, itu kewenangan kita apa bukan menyelesai? Kan bukan kewenangan Pak RT. Ya, berarti ada kewenangan kita. Begitu juga dengan terminal, kewenangan pemerintah daerah. Yang kedua, itu ada nggak kemampuan untuk menyelesaikan? Kalau kita ribut dengan suami istri, kemampuan bisa ngomong nggak kita? Ada nggak kita bisa ngomong untuk ngajak berdamai? Sama, terminal ini ada nggak kemampuan? Pemda punya kemampuan, punya personil, ada TNI, ada Polri. Kenapa? Ada kemampuan, ada kewenangan. Yang tidak kalah pentingnya, ada nggak keinginan, kemauan? Ada nggak kita keinginan untuk menyelesaikan masalah itu? Nah, saya kebetulan 3-tiganya punya kewenangan di masalah terminal. Maka 2 bulan selesai. Dari kewenangan, kemampuan, dan keinginan. Nah, selain masalah infrastruktur nih Pak, kan prioritas pemerintah itu di pendidikan dan kesehatan. Bagaimana Pak Kodrato melihat ini di Tulang Bawang? Ya, untuk pendidikan, kita melihat infrastruktur pendidikan, sarana prasarananya ini tentu ini ada beberapa tempat. Wah, saya katakan ini cukup memadai. Cuma ada beberapa titik yang memang perlu penambahan lokal atau perbaikan. Insya Allah ini tidak ada masalah yang prinsip gitu.
Tinggal kita menjalankan, memastikan roda-roda dan program-program, karena ini kan untuk operasional sekolah kan sudah ada dana BOS, tidak menggerus APBD, ya kan. Proses belajar mengajar memang menjadi kunci utama yang harus kita lakukan. Yang kedua, masalah kesehatan. Ketika saya masuk itu kita belum mencapai UHC, Universal Health Coverage, artinya untuk penanganan masyarakat tulang bawang, maka kita push. Saya coba mengejar itu karena itu juga program pemerintah pusat. Bagaimana kita memastikan masyarakat itu tertangani dengan baik masalah kesehatannya. Dan alhamdulillah sudah mencapai, sudah di atas 94 apa 96%, saya lupa persen. Tapi yang jelas pihak Kementerian Kesehatan sudah menyatakan kita UHC. Yang kembali ke masalah pendidikan tadi, saya mempunyai pemikiran lain dalam hal pendidikan. Secara naluri, saya ini kan kebetulan anak guru, ya kan, bapak saya itu dulu guru, jadi saya menyempatkan diri lah. Setiap saya berkunjung ke kecamatan itu, kalau sifatnya kunjungan yang teragenda, bukan kunjungan seperti ada bencana dan lain-lain kan, saya menyempatkan diri untuk bertemu dengan anak-anak di sekolah. Ya, kadang-kadang mereka sebut bupati mengajar lah. Mengajar. Jadi saya lakukan itu dialog, terutama untuk bagaimana kita membangun karakter anak-anak didik kita sehingga dia siap untuk membangun kompetensinya untuk lebih baik ke depannya. Ada output tujuan tertentu dari bupati mengajar ini? Outputnya sederhana saya. Ya paling tidak kan kalau anak-anak itu ketemu dengan bupati, walaupun katakanlah orang tua dan guru mengatakan rajin-rajin belajar ya nak ya, kalimatnya sama. Bupati juga menyatakan tuh, tapi dia akan ngomong itu dulu kata bupatinya rajin-rajin belajar. Nah itu dulu saya, artinya kenapa orang itu masih banyak masyarakat kita yang melihat akan mendengarkan siapa yang ngomong, bukan apa yang dia omongkan. Padahal ada pepatah Arab kuno itu mengatakan unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat omongannya, jangan lihat siapa yang bicara. Tapi kita enggak. Kita masih melihat pembicaraan baik harus keluar dari orang yang baik. Jadi harapannya dengan wah ini Pak Bupati yang ngomong. Nah, itu yang terus dipikiran. Akan muncul. Dan saya ini kan kok saya berikan insentif bagi yang berprestasi. Saya sudah katakan dan saya siap walaupun saya pensiun untuk memfasilitasi mereka. Bagi anak-anak SMA, saya bilang yang lulusan nanti masuk perguruan tinggi yang saya sebut tertentu yang dulu perintis 1, karena saya masih zaman perintis itu kan. Nah, itu saya akan siapkan transport Anda. Saya katakan dengan mereka. Tapi alhamdulillah sampai hari ini nggak ada. belum ada yang ini datang ke saya. Tapi itu akan dilanjutkan? Iya, insya Allah akan saya lanjutkan. Artinya kan kemarin kan di 15 kecamatan itu kan masing-masing satu sekolah. Ya kan, hanya ada beberapa kecamatan yang 2 gitu. Nah ini nanti kita akan terus, bukan hanya SLTA, SMP, bila perlu saya akan masuk ke pesantren. Karena di situ juga ada proses belajar mengajar. Nah, Pak Kodratul, selain infrastruktur kan di bidang pendidikan guru menjadi salah satu hal yang penting gitu dalam memajukan pendidikan. Dari pemerintah sendiri gimana nih untuk memajukan? Jadi permasalahan selama ini ada masalah terkait kesejahteraan guru. Pak Prabowo kebetulan di Hari Guru Nasional kemarin memastikan ada kenaikan gaji guru. Nah, dari tingkat Pemda sendiri akan seperti apa? Ya, tentu kalau masalah seperti kenaikan gaji dan mungkin tunjangan dan lain-lain itu kita sangat menyambut baik kalau pemerintah pusat berencana itu seperti yang disampaikan Pak Presiden. Hanya saja harapan kita jangan membebani. Jangan kita dibebani lagi dengan untuk kenaikan itu. Tapi kalau ditambah baru dialokasikan tidak ada masalah. Ini kan yang muncul sekarang ini, Mas Ridwan, itu dengan adanya program dana desa
dana alokasi desa, ya kan DAD, itu kita dibebani untuk membiayai penghasilan tetap atau siltap kepala kampung dan aparatur kampungnya, kepala desa dan aparatur desa. Dan itu untuk tulang bawang tidak sedikit. Hampir 80 miliar yang tadinya dana ini kita gunakan untuk pembangunan. Sekarang kita alokasikan ke penghasilan itu. Akibatnya apa? Ya kita berkurang. Maka saya katakan tadi dampaknya hanya ada 20 miliaran untuk infrastruktur jalan. Karena sudah tergerus untuk kepentingan-kepentingan yang diwajibkan oleh pemerintah pusat. Contoh lagi, BPJS. BPJS kita program pemerintah pusat mewajibkan kita itu untuk menjamin kesehatan masyarakat. Tapi menggunakan dana yang ada. Dana kan cuma segitu-segitu. Kenapa? Karena mungkin bagi daerah Bandar Lampung yang memiliki potensi PAD memadai dari restoran, pajak, hotel, dan lain-lain. Ya, tulang bawang beda, Lampung Barat beda, Kanan beda, berapa biji hotel dan restorannya gitu. Nah, ini kita penghasilan tetap, alokasi yang tambahan itu semakin banyak. Ini yang harus menjadi, artinya tidak bisa dipukul rata. Kebijakan itu nggak bisa diberlakukan secara secara merata ke berbagai daerah. Tapi dari masalah fiskal seperti itu, bagaimana Pak Kodratul melihat potensi tulang bawang untuk berkembang? Di sektor mana dan bagaimana kita bisa menggerakkan itu? Ya, makasih. Tentu kita kembali ya. Yang pertama filosofi government. Government itu adalah bahasa Yunani, artinya yaitu pengayuh atau pendorong dan seterusnya. Tentu pemerintah daerah selain melakukan pembangunan secara langsung akan melakukan dorongan-dorongan terhadap sektor-sektor yang ada. Kita tahu tulang bawang itu mayoritas kebanyakan itu adalah sektor di pertanian, perkebunan dan perikanan. Hanya 3 itu aja. Ya kan? Nah, ini kita harus maksimalkan potensi yang ada ini. Ya, artinya bagaimana kita nanti yang pertama seperti sekarang harga singkong. Tentu ini harus melibatkan berbagai pihak. Kenapa? Karena hukum pasar. Hukum pasar, tapi bukan berarti pemerintah daerah hanya pasrah dengan hukum pasar itu. Kita akan lakukan komunikasi dengan para pengusaha yang lebih berkeadilan lah. Jangan ya kasihan 9 bulan menunggu ketika hasil nggak ada apa-apanya. Nah, ini memang harus ada keberpihakan kita. Terus yang berikutnya di tulang bawang ada beberapa perusahaan yang cukup besar ya. Nah, ini kita harapkan kontribusinya untuk lebih peduli terhadap lingkungan tulang bawang itu sendiri. Kita ingin memaksimalkan potensi-potensi ini melalui berbagai strategi lah ya, berbagai cara lah. Contoh juga bagaimana kita membangun kemitraan, ya kan? Kita membuka pasar keluar, ya kan? Nah, insya Allah, dan termasuk juga pembangunan infrastruktur. Terakhir di masa jabatan saya di ujung, saya mencoba kemitraan dengan masyarakat. Karena saya katakan, kalau kita akan mengandalkan APBD, mungkin lebaran monyet nggak akan selesai. Kenapa? APBD kita terbatas. Skala prioritas kadang-kadang harus kita lakukan, kan nggak bisa. Nah, sementara ini sudah belasan tahun, Mas. Ada banjir di sana itu. Genangan air yang sudah sangat lama, nggak pernah selesai. Tapi berkat kita kerjasama dengan masyarakat, dengan aparatur kampung, alhamdulillah, nggak nyampe sebulan selesai. Kita siapkan alat, mereka carikan BBM-nya, dan dikerjakan, kita kasih sodetan itu ke Wais Putih, alhamdulillah selesai. Jadi walaupun harus membuat kanal 7 loh. 7 kanal untuk menyelesaikan itu tadi danau. Udah setengah danau lah, karena bertahun-tahun nggak pernah kering kan. Gitu. Jadi memang butuh sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, serta unsur swasta. Ya, harus itu. Sama-sama membangun tulang bawang. Nah. Ini pertanyaan terakhir Pak Kodratul. Pak Kodratul ini seorang birokrat, ya kan, yang sebagai ASN, tapi memilih pensiun dini.
untuk kemudian maju di Pilkada Tulang Bawang. Nah, ini dari keluarga seperti apa, lalu kenapa sampai memutuskan seperti itu? Ya, itu kenapa saya mengambil sikap itu kemarin itu, ya mungkin kalau dibilang takdir ya takdir lah Mas ya. Karena dari awal saya tidak punya rencana. Apalagi saya mengidamkan betul pensiun 4E penghargaan. Dampak saya mundur 5 bulan sebelum pensiun. Saya pensiunnya mestinya 1 Februari yang akan datang. Jadi tinggal, kalau saya aktif ini kan tinggal sebulan lagi lah ya. Nah, tapi saya memilih pensiun itu karena keharusan undang-undang. Kalau mau nyalon ya harus berhenti gitu loh. Nah, sementara nyalon pun itu sudah di detik-detik terakhir. Saya harus memutuskan mundur. Belum jelas perahu dapat apa enggak, ya kan? Ketika pengganti saya Pak Perli itu dilantik 10 Agustus, itu saya belum dapat perahu. Padahal pendaftaran di 25 Agustus. Iya. Jadi hanya selisih beberapa hari, alhamdulillah ada beberapa partai, bahkan terakhir yang terbanyak kita partai. Walaupun jumlah kursi sama dengan pasangan 01 ya. Ya, sama-sama 17 kursi, tapi kita ada 5 kursi, kalau mereka kan hanya 2. Kita ada itu. Nah, itu kalau dari keluarga sih terserah ke saya. Walaupun anak-anak lebih melihat, ya terserah lah. Istri, ya kalau memang memutuskan itu ya dukung sepenuhnya, kalau enggak juga didukung. Tapi banyak memang teman-teman di Tulang Bawang menghendaki saya untuk maju di Tulang Bawang. Bahkan ada yang nodong segala macam. Bapak jangan nggak maju. Sudah saya siapkan rumah tinggal Bapak, sudah kita siapkan ini, yang penting Bapak maju. Ya, dengan mengucap bismillah, saya bilang kalau Allah meridhoi, insya Allah nanti perahu akan ada. Yang pasti saya mundur dulu dari PJ, karena syaratnya kan harus mundur dari PJ 40 hari sebelum pendaftaran. Sebelum pendaftaran harus sudah mengajukan. Ya, secara formal saya mengajukan. Entah dapat apa. Kalau enggak, saya katakan dengan Pak PJ Gubernur, kalau saya dapat perahu nyalon, tapi kalau enggak dapat, ya saya pensiun 1 Februari. Tidak masalah. Gitu. Tapi takdir mengatakan. Ya, takdir mengatakan itu, dan saya tidak dapat pangkat penghargaan 4E karena pensiun atas permintaan sendiri. Oke, terima kasih banyak Pak Kodratul atas waktunya. Bincang-bincang kita sepertinya harus sampai di sini dulu untuk kali ini. Tribuners, makasih. Demikian bincang-bincang kita dengan Pak Kodratul Ikhwan, Bupati Tulang Bawang periode 2025-2030. Ya. Oke. Bupati terpilih Tulang Bawang, karena masih menunggu dari pengumuman KPU. Sampai jumpa lagi di podcast Tribun Lampung selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.